Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Untuk yang pertama sudah ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat. Hari ini yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Untuk perkalian pada perpangkatan, ya ada kegiatan satu, yaitu mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, kita amati dulu. Di sini ada operasi pada perkalian, operasi perkaliannya, dan perpangkatannya. Kita lihat yang pertama. Ada 3 pangkatkan 2, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Dari operasi perkalian ini kita bisa menjabarkan menjadi di sini 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 3 pangkat 3 berarti 3 dikalikan sebanyak 3. Karena basisnya 3 sama semua, berarti sekarang kita bisa tuliskan dalam perpangkatannya 3 pangkat 5. Karena di sini ada 2, di sini ada 3. Sekarang 3-nya menjadi ada 5, 3 pangkat 5. Kemudian untuk yang kedua, min 3 pangkat 2 dikalikan dengan min 3 pangkat 3. Min 3 ada 2, kemudian min 3 ada 3. Jadi sekarang min 3-nya ada 5, menjadi min 3 pangkat 5. Untuk yang ketiga juga sama, ada y pangkat 5 dikalikan dengan y pangkat 2. Yang pertama y pangkat 5 dituliskan y-nya ada 5, dikalikan dengan y pangkat 2, y-nya ada 2, y kali y. Jadi totalnya sekarang y-nya adalah ada 5 sama 2, jadi y pangkat 7 ya, 5 sama 2 jadi 7. Jadi ayo kita simpulkan bersama. Kalian lihat di sini tadi kegiatan yang kita amati di sini. Ternyata kita bisa simpulkan seperti ini. Jika ada a pangkat m kita kalikan dengan a pangkat n, berarti basisnya sama ya. M sama n-nya boleh sama boleh berbeda. Intinya nanti hasil akhirnya adalah a dipangkatkan dengan m tambahkan dengan n. Jadi eksponen yang pertama ditambahkan dengan eksponen yang kedua. Syaratnya ini basisnya harus sama. Ya, kita bisa lihat lagi di sini, basisnya sama, 3. Eksponennya 2 dan 3, kalau ditambahkan menjadi 5. Yang kedua, basisnya sama, sama-sama negatif 3. Pangkatnya ada 2 dan 3, dijumlahkan menjadi 5. Yang ketiga juga sama, basisnya sama, huruf y, variabel y. Eksponennya 5 dan 2, kita tambahkan jadi 5 tambah 2, 7. Jadi di sini kita dapat hal tentang perkalian pada perpangkatan. Untuk yang basisnya sama, kalau ada a pangkat m dikalikan dengan a pangkat n sama dengan a pangkat m tambah n. Eksponen yang pertama ditambah dengan eksponen yang kedua. Begitu ya. Contoh, ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Basisnya 4 sama, eksponennya 3 dan 2, berarti 3 tambah 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Lalu kita tinggal menghitung 4 pangkat 5 itu berapa? 4 dikalikan 4 sebanyak 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 1024. Contoh yang P, ada min 4 pangkat 2 kalikan min 4 pangkat 3. Basisnya sama, sama-sama negatif 4. Eksponennya 2 dan 3 ya, 2 dan 3 eksponennya tinggal ditambahkan, 2 tambah 3 5. Hampir sama dengan atas ya, ternyata kebetulan memang sengaja diambil yang sama, cuma basisnya satu positif satu negatif. Masih ingat di pembelajaran yang pertama, kalau ada negatif pangkatnya ganjil nanti hasilnya pasti negatif. Jadi kalau 4 pangkat 5 tadi 1024, kalau negatif 4 dipangkatkan 5, negatif 1024. Yang bagian C, ada m pangkat 3 dikali m pangkat 5, basisnya sama-sama m. Jadi hasilnya m pangkat 3 ditambah 5. Eksponen yang pertama 3, eksponen yang kedua 5. Ditambahkan menjadi 8. Jadi hasilnya m pangkat 8. Kemudian yang D, jika pecahan gimana basisnya? Sama, seperti A, B, dan C. Di sini basisnya 1/2, eksponennya 2 dan 3. Jadi hasilnya 1/2 pangkat 5. Untuk penghitungannya bagaimana?
Ini adalah pembagian pada perpangkatan, nanti kita akan pelajari dulu pada pertemuan selanjutnya. Sementara kita menyederhanakan dulu ya. Jadi 1/2 pangkat 2 kalau dikalikan 1/2 pangkat 3, hasilnya 1/2 pangkat 5. Hasil akhirnya berapa? Nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk yang E juga sama, basisnya sama-sama 3/4. Eksponennya 5 dan 6, tinggal ditambahkan menjadi 11. 3/4 pangkat 11. Hasil akhirnya pertemuan berikutnya. Yang F hampir sama seperti D dan E, ini ada pecahan tapi negatif. Negatif 7/8, di sini basisnya juga negatif 7/8. Eksponen yang pertama 3, eksponen yang kedua 6. Berarti ditambahkan menjadi 9. Negatif 7/8 pangkat 9. Kalau seandainya nanti ada perkalian yang lebih dari 1 bagaimana? Selama basisnya sama, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, yang satunya A pangkat O, berarti nanti tinggal ditambahkan M tambah N tambah O, begitu ya. Selama basisnya sama, nanti kita tinggal menjumlahkan eksponennya. Lanjut kegiatan yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Ada perpangkatan dipangkatkan lagi, bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat ini dulu. Pemangkatan suatu perpangkatan, ada perpangkatan 4 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3, jadi perpangkatannya berurutan ya. Yang ada di dalam kurung adalah 4 pangkat 2. Kalau kita pangkatkan 3, berarti nanti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, ada 3 kali ya. Dan 4 pangkat 2 sendiri masih bisa kita uraikan lagi, 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Sekarang 4-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi bisa dituliskan 4 pangkat 6. Kemudian ada variabel S pangkat 2 dipangkatkan 4. Yang di dalam kurung adalah S pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti nanti S pangkat 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian S pangkat 2 diuraikan lagi, S kali S, S kali S, S kali S, S kali S. Sekarang S-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, jadi S pangkat 8. Yuk, sekarang kita simpulkan dari ini di atas ini. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya 4 pangkat 6. Kalau S pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, hasilnya S pangkat 8. Bagaimana kira-kira? Ini dia. Kalau ada A pangkatkan M dipangkatkan lagi N, berarti hasil akhirnya adalah kita tinggal mengalihkan eksponen M dan N-nya. Ya, seperti di sini, M-nya 2, N-nya 3, 2 kali 3, 6. Di sini 2 sama 4, 2 kali 4, 8. Begitu ya. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, kita tinggal mengalihkan M sama N-nya ini. Pangkat-pangkatnya ini dikalikan. Ya. Oke, contoh. Ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 kalikan 2 yang di sini. 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa 2 pangkat 6? Ya, 64. Berikutnya X pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Berarti kita kalikan 4 kali 5. Jadi X pangkat 20. Nah, kalau basisnya negatif bagaimana? Sama, min 2 pangkat 2, pangkatkan lagi 4. Jadi min 2 pangkat 2 kali 4, 8. Hasilnya adalah karena negatif pangkatnya genap, hasilnya positif. Positif 256. Nanti beda kasus kalau negatifnya di luar ya. Ini kita ambil kasus yang negatif 2-nya di dalam kurung. Jadi negatifnya ikut dipangkatkan, gitu ya. Kegiatan 3. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi ada bilangan yang dikalikan lalu dipangkatkan. Bagaimana? Ya, ada pemangkatan pada bilangan. Di sini bilangannya adalah 2 kali 3, kita pangkatkan 3. Oke. 2 kali 3 pangkatkan 3 itu artinya 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. 2 kali 3 kita kalikan sebanyak 3 karena eksponennya 3. Yuk, kita bisa buang kurungnya. Kemudian angka 2 bisa dikumpulkan. Ada 1, ada 2, ada 3. Angka 3-nya juga 1, 2, 3. Gini ya.
kita bisa sederhanakan lagi menjadi, karena 2 dikalikan sebanyak 3 berarti 2 pangkat 3. 3 dikalikan sebanyak 3 berarti 3 pangkat 3. Jadi 2 kali 3 kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah 2-nya dipangkatkan 3, 3-nya juga dipangkatkan 3. Nanti dikalikan. Ya, yang ini yang ada variabelnya. B kalikan Y pangkatkan 2, berarti B kali Y ada 2. Kemudian yang variabel sama dikumpulkan, B kali B, yang Y sama Y kali Y. B kali B menjadi B pangkat 2, Y kali Y menjadi Y pangkat 2. Jadi B kalikan Y pangkat 2 hasilnya adalah B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Ya, apa sih kesimpulan kita? Kita lihat di sini 3, di sini pangkatnya 3 semua. Di sini 2, pangkatnya 2 semua. Ada 2, di sini ada 2, ada 3, ada 3. Ayo kira-kira kesimpulannya bagaimana? Ya, jadi ketika kita mempunyai bilangan A dikali sama B pangkatkan M, hasilnya adalah masing-masing bilangan dipangkatkan. Jadi A-nya pangkatkan M, pengalinya tetap dikalikan, B juga pangkatkan M. Seperti di sini, 2 pangkatkan 3, nih. 3 juga dipangkatkan 3. Yang bawah B pangkatkan 2 dikali Y juga dipangkatkan 2. Begitu ya. Contoh 4Y pangkat 2. Masih ingat pelajaran aljabar, 4Y itu artinya 4 kali Y ya. 4Y pangkat 2 berarti kita bisa tuliskan, karena 4Y itu 4 kali Y sama saja 4 pangkat 2 dikali Y juga pangkat 2. Kemudian 4 pangkat 2 itu berapa? 4 kali 4 berapa? 16 kali Y kuadrat, hasilnya tidak bisa dihitung ya, jadi langsung dituliskan saja 16Y kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau variabel semua WY berarti W kali Y ya. Kalau berdampingan artinya perkalian. Ingat lagi materi aljabar. WY pangkat 5 berarti W dipangkatkan 5 dikali Y pangkatkan 5, atau tanda kalinya boleh dihilangkan tanpa ditulis ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa, karena variabel dengan variabel menjadi W pangkat 5 Y pangkat 5. Ini sudah bentuk yang paling sederhana ini juga ya. Oke. Nah, materi esensi dari kegiatan tadi, perkalian pada perpangkatan, silahkan nanti untuk mengecek pemahaman anak-anak sekalian, silahkan dilengkapi titik-titiknya. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya bagaimana? Ini disalin dulu, nanti diisi ya. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, hasilnya berapa? Nanti dihitung ya sampai hasil akhirnya. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Pemangkatan dari perpangkatan, pangkat dipangkatkan lagi, hasilnya bagaimana? Gitu ya. Kemudian contohnya, ini hasilnya berapa sampai hasil akhirnya ya. Jangan cuma pangkatnya saja. 2 pangkat 3, pangkatkan 4, hasilnya 2 pangkat berapa, nanti hasil akhirnya berapa, dihitung ya. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Ada bilangan A sama B dikalikan dipangkatkan M, ya hasilnya apa? Contohnya juga dihitung sampai hasil akhir. Kemudian, nah, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Ini ada perkalian, ada angkanya, ada variabelnya. Ya, disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana, yang A dan B. Ya, jika tadi menyimak dengan baik, ini pasti bisa nih, ya, sederhana ya. Hanya disederhanakan saja, berarti nanti yang variabelnya sama yang variabelnya sama. Yang B, ada Y, nanti B sama B, Y sama Y, ya, begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.